Hai guys, welcome to our channel, Perbanas Revolutionary Youth. Nama saya Ian Hidayat dan ini adalah teman-teman saya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Secara umum, industri 4.0 menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Tren-tren tersebut diantaranya adalah Internet of Things (IoT), Industrial Internet of Things (WIoT), Sistem Fisik Cyber, Artificial Intelligence (AI), Pabrik Pintar, Sistem Komputasi Awan, dan sebagainya. Singkatnya, Industri 4.0 adalah tentang transformasi digital. Era industri ini akan memungkinkan otomatisasi peralatan-peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja sama satu sama lain. Teknologi ini juga akan membantu memecahkan masalah dan melacak proses sekaligus meningkatkan produktivitas dalam bisnis dan manufaktur di berbagai skala. Selanjutnya adalah transformasi dan pergeseran utama yang akan terjadi selama proses revolusi industri 4.0. Pertama adalah Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Contohnya adalah handphone, TV, AC, lemari es, dan lain-lain. Yang kedua adalah Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Yang membedakan adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System. Selanjutnya, cloud computing, yaitu proses komputasi yang dilakukan melalui perangkat komputer yang tidak berada di tempat yang sama, di mana pengiriman data, pemrosesan, dan outputnya dikirimkan melalui internet. Proses komputasi berarti sangat luas, mulai dari penyimpanan dan pemrosesan database melalui remote database, hingga aktivitas penyimpanan data melalui cloud storage, seperti Google Drive. Selanjutnya, ada artificial intelligence, atau yang dikenal dengan kecerdasan buatan, yaitu sebuah mesin yang bekerja dengan cara menyesuaikan input-input yang baru dan dapat melakukan tugas yang biasa dikerjakan oleh manusia. Yang ketiga, kolaborasi informasi. Sebuah sistem informasi kerjasama dapat menjadi solusi dalam hal pengelolaan informasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas informasi, baik itu akses, kendali, serta distribusi informasi. Yang keempat, membeludaknya bisnis startup dan jasa, serta munculnya content creator, website maker, dan blogger atau vlogger. Dan yang kelima, digital marketing. Digital marketing semakin dilirik karena mudah menemukan konsumen sesuai dengan target yang direncanakan. Melalui digital marketing, bisnis yang ditawarkan dengan mudah mampu menjangkau konsumen yang tengah mencari produk yang sesuai. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, ada berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Di antaranya, terdapat banyak industri di kota-kota besar. Semakin berkembangnya bidang pendidikan, sehingga masyarakat akan semakin terdidik. Memudahkan hubungan antar orang yang jauh, bahkan antar negara. Semakin cepatnya persebaran informasi kepada semua masyarakat di berbagai daerah. Semua komponen di dalam suatu wilayah bisa semakin ikut berkontribusi untuk kemajuan bersama. Selain adanya berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat karena revolusi industri 4.0, ada juga berbagai macam kerugian yang ditimbulkan dari terjadinya proses revolusi industri 4.0. Berikut merupakan beberapa kerugian terjadinya revolusi industri 4.0 pada saat sekarang ini. Yang pertama, timbulnya diskriminasi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, timbulnya suatu kapitalisme di dalam bidang perekonomian. Yang ketiga, biaya kebutuhan hidup semakin besar karena masyarakat semakin konsumtif. Yang keempat, sering tersebar berbagai macam berita hoax dan banyak yang mempercayai berita hoax tersebut.
Yang kelima, khususnya di Indonesia sendiri, banyak sumber daya alam yang diolah oleh pihak asing karena mereka yang memiliki teknologinya dan menguntungkan pihak asing namun merugikan pada pihak Indonesia. Dan yang terakhir, persebaran teknologi yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah pedesaan terpencil. Hambatan dan tantangan teknologi dan bisnis di era revolusi industri 4.0. Tidak semua hal dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Begitu juga dengan teknologi dan bisnis di era revolusi industri 4.0. Ada beberapa faktor penghambat berkembangnya teknologi dan bisnis di era revolusi industri 4.0. Di antaranya adalah: yang pertama, infrastruktur dan jaringan belum memadai dan belum merata. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan siap bersaing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dan isu revolusi industri 4.0 belum terinformasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, banyak perusahaan masih mempertahankan old-fashioned business dan teknologi gaya lama. Yang kelima, potensi terkikisnya budaya lokal dan identitas karena teknologi. Dan yang terakhir, penerapan teknologi versus meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.